semua masukan. Nanti kita itu kembali, Pak. Ini udah direkam, Pak. Ya, bagus, bagus. Maka mesti Pak Amin juga ini gimana, kan? Semuanya mesti Amin ini. Enggak. Kita nanti ada teman-teman yang bisa bantu. Si Budiono mana nih, Budiono? Sebentar aja, Pak, sebentar lagi. Oh, Kita jalan aja dulu. Apa Ya, tunggu? Jalan aja dulu, Pak. ya jalan dulu aja, Pak. Pak Haki, selamat sore Pak Haki. Ya, sore, Pak. Udah masuk ya? Ya. Oke lah, kita jalan aja dulu ya. Pak Jalan Fran, aja dulu. Pak Fran, tolonglah buka doa dulu, Pak. Kita pertama dari doa, Pak. Ayo, Baik, Pak. sama-sama ya. Oke. Bapak di surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Pada sore yang luar biasa ini, Tuhan izinkan kami, Departemen Early and Defense Sosial, untuk Zoom meeting. Biarlah kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Berikanlah bagi kami hikmat, agar kami tahu, mengerti apa rancangan Tuhan untuk departemen ini. Lengkapi kami Tuhan satu persatu dengan hikmat-Mu, agar setiap kami dapat melakukan bagian kami masing-masing dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, kami siap untuk memulai Zoom meeting kami ini dalam segala pimpinan Tuhan dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya ya. Ya. Pak Budiono udah masuk belum? Belum. Tadi udah telepon, Pak. Ini. Sebentar lagi. Udah masuk. Ya. Oke. Jadi gini ya, kita mulai dari Sumatera dulu ya. Ya. Nanti Pak Fran bantu kita sama-sama pemetaan daerahnya dulu, Pak. Jadi Ini untuk Sumatera, nanti kita ambil yang Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, sama Kepulauan Riau, itu Pak Fran lah, karena wilayah Bapak kan lebih dekat ya, Pak ya. Baik. Susimata. Iya, Susimata dan Malaysia, Thailand ya. Ya. Iya, oke. Jadi nanti ya Bapak fokusnya ke itu dulu, satu itu dulu lah ya. Yang kedua nanti Pak Peter Go kan kalau sosial itu kan nggak terus-menerus ada. Jadi untuk program yang pertama ini, tahun pertama ini ya, kita programnya nggak usah sampai 5 tahun lah, untuk tahun 2021 aja dulu. Nanti Pak Peter Go itu DKI lah, mulai DKI, terus Jawa Barat, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Pemetaannya di situ dulu Pak Peter ya. Terus nanti kita bantulah, saya dengan Pak Amin, karena kita sama-sama di Jakarta, lebih gampang ya. Ya, saya kira itulah Pak, untuk Pak Peter. Terus untuk Pak HG, nanti tolong Pak HG penataan untuk daerah Kalimantan, Pak. Ya. Ya, karena Pak HG kan Kalimantan lebih menguasai gitu ya. Ya. Jadi untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, terus Kalimantan Timur sama Kalimantan Selatan ya Pak ya, Kalsel ya. Terus Malaysia nanti itu Pak Fran, Singapura kayaknya Pak Fran lah lebih dekat. Terus Australia Bapak nanti Pak, ya Pak AG ya. Sebentar saya koreksi Pak. Ya. Untuk yang Australia ANZ itu masih di bawah wewenang PW Pak, Vincent Wijaya Pak. Betul, tapi Airlift-nya gabung ke kita kan harus ke departemen mereka. Saya udah kontak dengan RP di sana, Pak Adam. Jadi mereka oke lah, gak masalah. Cuman wilayahnya Pak Kuitiau itulah ya Pak Hendra ya. Ya. Terus Pak Budiono nanti pemetaannya, Pak Budiono nanti pemetaannya itu Makassar Pak. Makassar ya. Sumapua ya Pak ya. Sumapua. Jadi saya sudah telepon dengan RP sana, Pak Felix sekarang. Terus Ya. Saya udah mau ngomong sama Pak Felix. Kebetulan Direktur Airlift juga dulu deputi dari nasional, Pak Yosef. Nanti kita bisa bantu Pak Budiono.
Karena Ya, Pak Yunio sama Pak Jinhat kan lebih dekat gitu. ya, Pak Ardi. Jadi kita mesti ada pendekatan gitu, baru lebih mudah ya kita kerjanya gitu. Ya, Jadi saya kira untuk nasional, kita dulu lah yang gitu. Jadi nanti coba kasih masukan dari mulai Pak Fran lah. Jadi coba Pak Fran apa-apa yang ada usulan, seharusnya Airlift and Live itu kita semua udah tahu lah caranya, terus aturannya, tujuannya, semua kita sudah tahu jelas lah. Tapi nanti saya akan kirim lagi ke grup kita, nanti kita sama-sama pelajari mana yang perlu dikurangi, kita kurangi. Jadi Pak Amin Windoro, tugasnya kan Pak Amin di Jakarta sama saya lebih dekat gitu Pak Amin. Pak Amin. Iya. Jadi Pak Amin nanti kalau ada data-data masuk dari Sumatera, dari Kalimantan, ya kita atur gimana supaya antar regional ini jangan sampai bentrok gitu Pak Amin. Iya. Ya. Terus silakan Pak Fran, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan Pak. Pak, sebelumnya saya mau tanya, Bapak mau presentasikan nggak ya? Pak Ardi mau presentasikan dulu atau memberikan mereka masukan? Masukan aja dulu Pak Amin. Oke, Kita kan silakan. ada rekam. Masukan dulu, nanti kita pelajari bersama gimana bagusnya. Cuman programnya untuk 2021 aja, 1 tahun aja dulu. Nggak apa-apa, iya. Ya. Jadi karena yang nggak terlalu jauh, karena ini kan masih masa COVID ini kan. Jadi kita untuk program ke 2021 ini, Jadi Zoom itu kita tetap jalan lah. Kalau bisa setiap minggu, kita dari nasional, tim nasional, termasuk Pak Hardi Nursiman itu termasuk tim kita, terus Pak Karolus, yang ada di grup kita, tim kita itu. Di luar struktur, tapi tetap tim Airlift and Live kita ya, karena terlalu luas Indonesia ini. Ya Pak Hardi Nursiman ya. Ya silakan Pak. Baik, teman-teman, selamat sore. ya, selamat sore Pak Fran. Baik, saya untuk sementara ini, Ya. jadi Airlift and Land Live yang sekarang ini digabung dengan sosial. Ini saya punya kesan yang cukup kuat kemarin ketemu dengan Pak Hardi dan beberapa RP di Sumatera lah. Ya. Nah, sorry sebentar. Pak, tolong di-unmute Pak. Bapak punya Pak Frans, tolong. oke. Ya, sudah unmute. Jadi kemarin saya berbicara dengan beberapa rekan-rekan RP di Sumatera ya. Saya sudah bisa membangun satu komunikasi dengan Pak Rianta, itu Sumpakut Sugi, Pak Sugianto, pengganti kami di WES 2. Kemudian Palembang saya sudah ketemu. Lampung saya juga sudah bicara. Nah, teman-teman, kesan saya begini, Airlift and Land Live dan sosial ini adalah dua departemen sebenarnya yang berbeda. Tugasnya juga sebenarnya sudah clear cut dulu ya, sekarang disatukan. Oleh karena itu, di dalam regional, maka saya sarankan bahwa orang sosial itu harus betul-betul seorang PIC yang mereka independen ketika ada aktivitas sosial itu berlangsung, termasuk ya donor, pelayanan penjara, ke rumah sakit, dan juga ada penghiburan. Dan mereka itu adalah di sosial dan itu tidak biasa dilakukan oleh orang Airlift and Land Live. Nah, yang itu yang saya sarankan kepada para RP ya. Sehingga RP nanti harus bisa menyelenggarakan sebuah ibadah-ibadah itu jika ada diperlukan. Nomor satu itu. Nomor dua, kalau kita bicara Airlift and Land Live,
sementara ini kayaknya kita masih terkendala ya. Sehingga mau tidak mau menurut visi saya kita harus lebih banyak pakai Zoom. Mungkin kita juga sebut saja sebagai Zoom Live atau apa ya. Masih belum Air Live and Land Live sekarang ini ya. Zoom Live kita aktifkan dengan virtual meeting seperti ini untuk membangun sebuah pelayanan virtual terlebih dahulu. Itu. Kemudian kalau saya bicara mengenai pemetaan ya, itu di Sumatera itu kalau di Susimata saya kira sudah cukup tertata. Kemudian W1 saya punya pengharapan ya. Ada beberapa area yang sudah saya rinci. Banda Aceh itu agak sedikit anunya. Leadernya cuma 1 atau 2. Ya. Dan Banda Aceh itu saya sudah bicara orangnya, saya cari ketemu dan dia sekarang masih di Medan. Ya, jadi nanti mungkin pada saatnya ketika ada waktu itu bisa kita detailkan. Kemudian Padang saya masih belum mempunyai kontak ya. Nah, saya membutuhkan atau kita ya membutuhkan satu asisten dari RP agar RP nanti bisa memberikan guidance kepada setiap kita untuk bisa masuk kepada jaringan-jaringan airlift and landlift sosial kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, kalau saya ajak bicara ke selatan ya, Palembang itu masih dalam masa transisi sekarang ini di Sumatera. Transisi, saya bicara RP. Tadi saya mendengar bahwa boleh dikatakan 60% yang dulu back off itu sudah mau join. Seperti itu good news-nya ya. Tetapi ketika saya minta agar kita bisa diperlengkapi dengan apa yang sehubungan dengan kelengkapan airlift and landlift ini, mereka masih membutuhkan waktu dulu. Jadi belum secepat itu. Lampung kayaknya masih agak jauh. Ya, Lampung ini masih agak jauh. Jadi itu kalau kita bicara pemetaan seperti itu. Terus yang kedua, artikel yang Pak Hardi kirimkan itu saya sangat tersentuh sekali ya. Bahwa bagaimanapun juga kita harus kembali kepada akar kerohanian. Jadi setiap chapter presiden itu harus seorang yang benar-benar mempunyai hubungan yang intim dengan Allah itu, saya kira itu sangat tepat. Kalau kita artikel yang dikirim itu sangat tepat. Dan ini saya sarankan juga kepada WES2 kami ini, Susimata ini. Kami di Susimata sudah mulai mengumpulkan para chapter presiden di sini. Tetapi kita juga arahkan bahwa seorang chapter presiden itu adalah dia yang betul-betul mengandalkan karyanya hanya kepada Allah, kepada pimpinan Roh Kudus. Sehingga mereka nanti akan tahu bagaimana cara pengendalian chapter. Sehingga ketika kita bicara regional, itu sebenarnya ujung tombaknya benar-benar ada di chapter. Gitu. Nah, chapter inilah yang harus kita perlengkapi dengan satu artikel-artikel yang baik, doa yang baik, sehingga seorang chapter presiden adalah dia yang begitu mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan itu, ini kita bangun di WES2. Nah, ini masih sangat awal Pak Hardi yang bisa kita kerjakan di Sumatera untuk sementara ini. Nah, oleh karena itu kita juga perlu ada satu kesepakatan mau seperti apa model pelayanan kita di luar Zoom itu, apakah
Apakah nanti di dalam pembagiannya semuanya akan bergerak bareng, kemudian pola pelayanannya seperti apa? Nah ini saya minta arahan dari Pak Ardi dan juga para senior yang lain ya, agar kita itu mempunyai suatu gerakan dan pelayanan yang sama di seluruh departemen. Itu Pak, untuk awalan laporan saya pada kesempatan ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Fran. Kita tampung dulu masukan dari Bapak, nanti kita akan samakan Pak. Jadi semua itu sama ya nanti. Terus yang kedua saya minta Pak Peter coba yang apa masukannya coba. Silakan Pak Peter. Oke, selamat sore semuanya. Pak, Sore. puji Tuhan ya, kita masih diberi kesempatan untuk melayani ya. Saya sangat senang sekali ya. Mungkin ini baru pertama kali saya masuk di sosial. Berketepatan saya juga ada di gereja saya juga, saya di bagian sosial juga. Tapi tadi sesuai petunjuk dari Pak Hardi, kita untuk sosial, itu kan sebenarnya sosial itu merangkup begitu jauh, Pak. Tapi untuk masa pandemi ini, mungkin kita akan pastikan adalah donor darah. Untuk donor darah yang pertama, kita adakan pada tanggal 19 Desember. Kita dari DKI 4, DKI 3, DKI 5, sudah mengiyakan untuk donor darah bersama-sama di kantor nasional. Seperti yang terakhir tanggal 17 Agustus ya, saya juga ada donor di sana. Jadi saya juga ada bicara dengan donor PMI Jakarta Pusat dengan Ibu ya, sudah bicara dengan Ibu Intan juga bicara. Prinsipnya dia setuju dan saya juga bilang kita dari FGB tetap melakukan donor darah seperti biasanya. Dia bilang nggak ada masalah. Jadi kemarin saya sudah bicara sama Pak Hartono, satu yang penting kita harus minta surat izin dari pengelola. Mungkin dalam minggu ini saya akan ke kantor nasional, minta ke developer pengembang di sana lah. Ya. Itu yang satu. Terus yang kedua, mungkin ini zaman pandemi ini kita seperti acara penghiburan. Jadi kemungkinan penghiburan ini kita harus buat satu tim Pak ya, ataupun 2 tim yang bisa saling mengcover. Siapa sebagai pembicara kan ada bawa sharing firman Tuhan kan. Mungkin kemungkinan yang almarhum yang nggak ada teman-teman siapa ya kita mesti harus ke sana. Tapi saya minta dari bapak-bapak kalau boleh ada info, jadi kita bisa tahu. Jadi kita bisa melayani sana. Dan yang ketiga, ini di luar, mungkin dari untuk tahun 2020, saya ada 3 aja, mungkin kunjungan penjara. Kalau kunjungan penjara, rata-rata setiap DKI sudah rutin ya. Tapi untuk pandemi ini kan pada tidak boleh masuk. Orang itu biasa titip aja di mana barang apa biasa titip ke LP aja. Jadi orang LP yang masukin, jadi kita ada seragam. Jadi untuk sampai tahun 2021 mungkin 2 program aja ya. Kayaknya donor darah dan acara penghiburan. Dan berketepatan besok saya sama ada Pak Dani, kemarin juga ada hubungan, kita ada silaturahmi ya dengan Tagana FGB. Jadi besok kita ada mungkin 2 tahun lebih. Jadi besok kita ada acara kumpul bersama dengan anggota-anggota Tagana di bawah Tagana Raja Wali. Tapi saya itu untuk program itu kita kesampingan dulu lah. Soalnya zaman pandemi kan kita baru mulai ya sekarang ya. Apalagi saya yang barusan masuk. Jadi saya minta bimbingan dari teman-teman sekalian apa yang mesti saya lakukan gitu loh. Dan saya mau nanya lagi Pak Hardi, jadi kita yang dari DKI, dari Jakarta, kita kan dari Jakarta kan DKI 1 sampai DKI 6 plus Banten. Apalagi ya, Jawa Barat masuk Pak? Saya juga kurang tahu. Jawa Barat masuk Pak. Jawa Barat
Jawa Tengah, Jawa Timur masuk, Pak. Oh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Pemetaannya masuk, Timur. Pak. Oke, siap. Jadi 3 ya. Jadi saya rasa itu aja. Kemarin saya udah bicara beberapa arti kayak DKI 2 ya. Orang itu ada di bawah Agus Manta. Dia ada melakukan sendiri donor darah. Ada punya DKI, ada melakukan sendiri. Tapi tanggalnya sama, Pak. Tanggal 19. Ya, bagus. Saya rasa itu aja. Berhubung saya masih baru, Pak. Masih minta banyak input dari teman-teman. Terutama Pak Fran yang banyak bantu, Pak Amin, Pak Budiono, Pak Hardi Musiman, dan Amin. Ya, sama-sama kerjasama lah sesuai dengan petunjuk dari Pak Hardi ya. Kalau bisa kita timnya kita kuat, nanti jalan ke bawahnya saya rasa lebih gampang, Pak. Ya, saya itu aja Pak Hardi. Dari saya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Peter. Untuk donor darah sekarang kita satu pintu ya. Kalau untuk 19 Desember ini, tadi saya sudah ke kantor nasional, saya sudah tanda tangan untuk ke PME. Nanti setelah Bapak ambil, bisa umumkan ke regional. Kalau regional untuk DKI 2 kan sudah ikut ya Pak Hardi Nusiman ya. Nah, itu bagus. Yang lain-lain diinformasikan aja Pak. Itu tadi saya sudah tanda tangan. Yang kedua penghiburan itu ya Pak ya. Memang itu kita harus pikirkan Pak. Dan saya sudah pikirkan kemarin saya sudah telepon Pak Yusaf dan Pak Agus Manta. Mereka berdua lah yang akan bantu kita ke penghiburan nanti. Siap. Ya. Terus saya kira itulah. Kita siapkan dulu semua. Kita nggak perlu expose, tapi kita sudah ada tim. Pak Yusak dengan Pak Agus Manta bersedia untuk membantu kita. Oke Pak, saya tambahan lagi mengenai saya sudah bicara dengan DKI 3 sama DKI 5. Untuk penghiburan punya? Bukan, nanti, bukan. Untuk donor sosial. Penghiburan udah tahu Pak. Nanti apa-apa saya hubungi sana Pak. Oke. Nah kita tampung dulu Pak Peter. Oke, kita siap. udah ini. Pak Amin kan ada rekam semuanya. Terus sekarang Pak Hendra lah tolong yang Kalimantan gimana Pak? Kedepannya Pak. Pak Hartono kemana ya sosial ya? Oh dia nggak masuk Pak. Dia nggak masuk. Dia nggak mau ya? Saya nggak telepon Pak. Saya sudah doa kira-kira siapa yang kita mau itu saya masukkan ke tim kita Pak. Jadi gitu. tim kita ini harus solid Pak. Ya. Oh. Karolus Ya, saya udah ya. masukkan Pak. Saya udah telepon banyak. Saya bicara sama dia. Saya udah masukkan dia. Ya. Oke. Jadi tim kita ini agak semua di struktur nasional board, tapi kita adalah tim untuk Airlift Land Lift. Karena tim Airlift Land Lift ini kan kayak dulu saya dengan Pak Pri, saya jabatan di regional, tapi saya masuk di tim beliau di nasional. Jadi kita ya seperti itulah nanti ke depannya Pak Hendra ya. Silakan Pak Hendra. Yuk. Oke. Ya selamat sore ya teman-teman semua. Ada Pak Amin orang lama, Pak Hardi, Pak Budiono sudah lama juga saya kenal, Pak Peter baru, dan Pak Frans juga udah orang lama. Saya kira tim kita sih cukup solid ya saat ini ya. Cuman memang kita harus lebih banyak bergerak sih sebenarnya. Kalau dulu tidak ada pandemi, kita bisa lebih pergi sana-sini ya. Sekarang mungkin kita aktifkan Zoom aja Pak. Jadi kalau ada airlift, landlift secara nasional, kita semua dilibatkan aja untuk ikut Zoom itu. Tahu apa yang dilakukan di semua regional. Walaupun tentu sudah dibebankan kepada kita masing-masing. Nah khususnya Kalimantan ini dikasihkan ke saya memang sejak saya bersama Pak Vincent Special Force memang kita lebih banyak bergerak di Kalimantan sama di ANZ ya. Nah sehingga daerah-daerah lain tuh saya jarang kunjungi. Apalagi setelah pandemi itu tidak kita kunjungi. Jadi terakhir saya ke Solo bulan Maret, habis itu sudah pandemi. Jadi khususnya Kalimantan ini, saya kira Kalimantan Barat sudah solid ya. Cuman daerah Sintang kita bisa jadikan satu regional, karena memang saya Kalimantan Barat, jadi semua daerah saya masih tahu orang-orangnya, terutama orang-orang seniornya. Nah, yang agak sulit memang utara, harus lebih banyak kita bikin Zoom. Saya akan hubungi yang di BCA juga sebagai RP di sana. Jadi Kaltim lebih solid.
Nah, Kaltim dan Kalimantan Barat. Mungkin nomor 1 Kalbar, nomor 2 Kaltim, tapi yang kita prioritaskan nanti adalah Kalimantan Utara. Jadi yang paling sulit adalah Kalimantan Utara, tapi itu orang-orangnya sebenarnya sudah ada. Dari Samarinda semua sudah, dari dulu kan memang termasuk Kaltim ya. Jadi seluruh di Kalimantan, saya kira saya akan aktifkan mereka dengan Zoom dulu, memasuki tahun 2021 ini. Nah, di Kalimantan Selatan ada Pak Cahyono, saya kira beliau cukup aktif, dan setiap daerah, di setiap regional, itu saya berharap ada tim airlift and landlift-nya juga, yang bisa kita kontak, sehingga mereka juga bisa membantu kita untuk keluar dari daerah mereka, dan mereka bisa belajar banyak dari nasional nanti. Jadi ada pertukaran wilayah lah nantinya. Nah, jadi saat ini saya lihat Kalbar yang paling aktif untuk bikin Zoom setiap Sabtu pagi, karena mereka breakfast meeting yang offline yang selama ini di restoran, itu dilanjutkan ke Zoom. Nah, itu mereka undang orang-orang seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia, sampai ke luar negeri. Jadi itu mungkin pionirnya dari Kalbar dulu, kita wajibkanlah kalau dari Kalimantan lainnya untuk ikut. Tapi untuk program-program nasional, coba kita ikut terlibat juga, supaya kita jangan hanya pada tugas khusus kita sendiri. Nah, untuk Kalimantan, bagi saya akan coba mengaktifkan mereka lebih aktif lah, daripada diam terus ya. Karena Kalsel mau aktif, tapi anggotanya masih belum begitu aktif. Nah, kalau di Kaltim, mereka semuanya aktif, tapi anggotanya tambah. Nah, itu nanti saya akan coba monitor dan kita akan laporkan secara berkala. Nah, khususnya ANZ karena 2018 saya datang ke Sydney dan bentuk Sydney CBD. Waktu itu hanya ada Sydney chapter ya. Jadi kalau memang kita terlibat untuk internasional, khusus ANZ, nah itu saya bisa bantu juga karena bersama Pak Vincent juga kita ke sana waktu itu sama Pak Ardian. Juga Malaysia masih banyak yang senior yang saya kenal. Kalau di Singapura sih hanya orang kita Indonesia, nggak tahu chapternya masih aktif enggak. Jadi kalau kita masih terlibat untuk airlift internasional, saya bisa join setiap saat. Kalau lewat Zoom bisa. Nah, nanti kalau sudah bisa kita saling mengunjungi, ya terutama dari Malaysia kita akan adakan pertukaran, mereka jadi pembicara dulu. Jadi beberapa yang senior-senior saya kenal, nanti saya suruh bicara di regional Kalimantan dulu, baru nanti kita perkenalkan ke regional lain. Nah, itu dari saya sementara ini, Pak. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak Hendra. Ya. Saya kira masukan Pak Hendra cukup bagus ya. Dan memang kita fokusnya memang daerah kita masing-masing, seperti Pak Hendra kan di Kalimantan. Bukannya ya Kalimantan aja, yang lain-lain kita bisa saling menghubungi. Jadi saya kira itu cukup bagus lah. Dan Ya. untuk sementara ke depan, ini dalam berjalan ini, kita harus setiap ada Zoom, airlift landlift, kita masukkan aja ke grup kita. Jadi Ya. bagi siapa yang ada waktu, ya sama-samalah kita berkunjung kemana-mana gitu ya. Untuk sementara ya melalui Zoom dulu lah. Jadi kalau Pak Fran pun ada itu acara ke Sumatera, ya undang aja Pak, buat undangannya di grup kita Pak. Karena grup kita kan nggak rame, Ya, beberapa orang saja kan. Ya, WS3 malam ini acaranya ada, yang bisa ikut kita bisa ikut gitu. Iya. Kalau ada yang kita ikuti aja. Memang. Dan biasa kan saya memang di daerah Lampung ya, Lampung sama Palembang kelihatan agak sedikit melemah dia. Iya. Karena Itu saya nanti sering ke sana juga dulu. Iya. Nanti kalau ada acara, ya silakan aja kan, bukan dari saya sendiri, dari Pak Amin, dari Pak Hardi Nursiman, Pak Fran, ada acara airlift landlift ataupun yang lain, ya silakan aja masuk ke grup kita. Tapi kalau lebih bagus kita airlift landlift buat sendiri juga ya, kita bisa kunjung ke mana-mana. Untuk acara khususnya. Iya. Tapi tim kita ini ya, kalau bisa itu setiap minggu kita atur hari apa, kita tetap ada komunikasi. Jadi perkembangan chapter, regional mana, yang kuat, yang lemah, jadi kita bisa tahu gitu ya.
Jadi saya Boleh kira usul, Pak. Pak Budiono Gimana? itu masih belum ya? ya ini saya mau Pak Budiono. Silakan ini Pak Budiono, Pak. Pak Budiono. Iya, Pak. Ya, silakan Selamat sore, Pak. Pak. Sore semua. Iya, semuanya. Ya, saya hanya mengucap syukur, terima kasih aja kalau malam hari ini bisa kembali ketemu dengan senior saya, salah satunya Pak Hagi ini. Yang dulu beberapa kali jalan dengan beliau. Beliau ini banyak ngajar nih dari dulu. Happy lah saya bisa ketemu dengan Pak Hagi lagi. Diajari. Tapi memang perjalanan saya memang kemarin itu kan saya sempat diberi jabatan sebagai RP 4 tahun. Hati sih memang saya tuh senang di hospitality. Banyak belajar saya dari Pak Amin Windoro ini memang buat saya sih paling cocok kalau untuk melayani, terima tamu, jalan-jalan, itu memang paling cocok. Tapi kemarin sempat berdiam 4 tahun sebagai RP. Ya, syukur kepada Tuhan bisa Sekarang kembali jadi lagi. siapa, Pak? Kenapa Pak Agi? Syukur kepada Sekarang Tuhan. jadi Sukamtolui ya? Iya. Sekarang bisa kembali ketemu dengan ya Pak Peter, Pak Ardi. Dan mendapat tugas untuk Sumapua ya. Ya, saya enjoy aja lah mengerjakan bagian yang mesti saya lakukan. Sumapua kontak personnya nanti saya minta Pak Ardi ya, yang di Ya. Makassar ya. Siap Pak, siap. Nanti Ya. gini, saya lagi minta di nasional, saya suruh buat semua RP, nanti dia serah ke saya akan kirim ke grup. Jadi kita semua tahu, ya. Ya. Ya intinya di sini saya mau banyak belajar lah dari Pak Ardi ini, yang lama dia di Airline Lift. Juga kembali belajar sama Pak Agi. Ketemu juga sama Pak Amin nih, seneng nih. Pak Amin ini salah satu pengajar yang saya sejujurnya kalau dengar, saya ikut berdiri gitu loh. Kayak ikut berjingkrak-jingkrak gitu dia. Kalau ngomong luar biasa dia. Tuhan pakai Bro Amin ini luar biasa. Terima kasih. Ya ketemu juga dengan Pak Peter, seneng lah Pak Peter. Lanjut aja Pak Ardi. Intinya saya ikut Pak Ardi. Oke. Terima kasih Pak Budiono ya. Ya. Nanti kita sama-sama Pak ke Makassar Pak. Kebetulan Iya. Pak Felix juga teman kita semua. Nanti saya sama Pak Amin tadi pagi baru ada buat rencana mau ke Merauke kami. Pak Amin, saya, Merauke. Karolus tadi dia mau ikut. Nanti ya dari tim kita siapa mau ikut silakan. Sekarang ya Pak Amin, kasih masukan Pak Amin. Nah, oke. Sebentar Pak, saya punya ini kok. Ya, saya apa Bapak yang presentasikan dulu atau gimana Pak? Halo? Ya. Halo, itu presentasinya begini Pak. Itu yang 1 tahun aja Bapak. Enggak, Kasih presentasi aja gak masalah Pak. Silakan Pak. apa ya? Silakan. Oke. Jadi terima kasih buat Gak teman. apa-apa, silakan Pak Amin. Ya. Dengar nggak ya? Suara saya dengar nggak Pak Ardi? Dengar. Jelas sekali. Oke. Dengar. Kita semua dengar. Ya, puji Tuhan ya. Jadi kita di sini adalah nanti kalau situasi selesai pandemi, kita kembali lagi booking tiketmu, angkat kopermu, and go ya. Go airlift, go land lift, go sea lift, dan go some lift ya.
situasi saat ini ya kita go sumlip seperti si Pak Fran tadi sudah jelaskan ya. Nah, oke. Kita tadi sudah bicara-bicara dengan Pak Hardi, sudah berapa lama kita bicarakan tentang ini pemikiran kita bersama ya. Kita pemikiran bersama. Jadi tujuan jangka pendek saat ini tentu situasi pandemi, ya kita tentu paling bisa melakukan dengan Zoom live. Ya kan? Kecuali tadi yang Pak Peter menjelaskan 9 Desember ya Pak ya. Bapak melakukan offline itu kita itu betul-betul kagum luar biasa Pak. Itu perlu perjuangan, keberanian yang luar biasa Pak. Tapi memang pesan kita social distancing-nya itu sangat-sangat utamakan Pak untuk kesehatan. Ya, oke baiklah kita dibicara tentang situasi saat ini online by Zoom Live ya. Itu ada dua yang kita bicarakan. Pertama, penyusunan program kerja by teamwork. Nah, ini tadi saudara semua yang bagian deputi daripada Airlift sudah mulai mengadakan pemetaan. Itu bagus. Nah, itu kita juga, Pak Hardi sudah menyusun struktur organisasi. Yang tadi sudah disebut sebetulnya Pak Hardi ini sudah bikin strukturnya. Sudah bikin strukturnya apa nanti akan tayangkan persis tadi yang pertanyaannya dan diberikan tugas itu ya. Terus yang kedua, nah ini yang tadi disebut adalah pemetaan nasional. Ini sangat penting. Pemetaan nasional ini tergantung daripada setiap ya kita regional ya kita akan bersama-sama untuk membantulah ya program kerja nasional kita akan tadi Pak Hardi bilang adalah 1 tahun. Nah nanti yang tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat itu nanti bisa disusulkan boleh. Nah yang kedua, nah ini membangun fellowship. Fellowship ini dengan siapa? Ya dengan para RDD, RDDD, tentu ALSZ itu Airlift, Landlift, Sealift, bahkan Zoomlift, and Social ya di regional. Cuman saya nggak tahu itu sudah terbentuk apa enggak. Mungkin Pak Hardi yang bisa lebih tahu. Nah, untuk apa kita mau fellowship ini? Tentu mengetahui kondisi perkembangan chapter. Kalau kita ini pasti akan kurang mengetahui, kan RDD-nya akan jauh lebih mengetahui ya, karena daerahnya sendiri. Terus rencana kegiatan kita akan tanyakan kepada mereka, apa yang akan kita lakukan? Misalkan ya dari seluruh deputi ini ya kan kita akan koordinasi dengan RDD yaitu tentu menanyakan situasi pandemi, apa yang akan dilakukan situasi pandemi dan setelah pandemi. Kalau dia tidak melakukan apa-apa ya sayang gitu loh. Karena pandemi boleh melanda ya, tapi misi Tuhan di Full Gospel ini tetap harus berjalan. Yaitu chapter kuat melayani chapter lemah gitu ya. Contoh yang tadi rencana kegiatan itu ya, itu bisa salah satunya kita ya bisa sebagai support kepada regional RDD untuk membangunkan chapter-chapter. Tadi seperti Pak HG ya. Pak HG juga sudah menjelaskan bagaimana ya kan Zoom. Karena kan Zoom ini sangat-sangat efektif untuk membangunkan sebuah chapter. Yaitu chapter kuat melayani chapter lemah. Maksudnya apa? Kalau chapter yang sekarang, misalkan contoh, Kelapa Gading. Saya ada di Kelapa Gading, chapter yang kuat. Nah, tentunya chapter kuat ini sudah lama menggunakan Zoom. Ya kan? Pernah Zoom ini ada pesertanya 100 lebih gitu ya. Karena pembicaranya ini 100 lebih. Ada biasanya 40-an. Bagus gitu loh. Ya kan? Jadi chapter yang kuat ini akan membantu chapter yang lemah. Terus kita juga tanyakan misalkan kalau mereka tidak melakukan hambatannya apa. Nah, kita coba diskusikan di dalam tim ini ya. Terus strategi pencapaiannya gimana gitu ya. Nah, ini solusinya nanti kita akan pakai ya kan? Plan, support, check, support lagi. Jadi kita merencanakan, kita akan lihat kalau memang mereka tidak berjalan, kita apa yang perlu kita support. Kita cek lagi.
Kalau hasilnya kurang memuaskan, kita support lagi. Kira-kira begitu. Nah, terus kita akan lihat 3 motif itu ya. Fokus utama arahan NP itu jelas ada 3. Nah, multiplikasi artinya member get member. Chapter melahirkan chapter. Nah, bagaimana caranya Airlift ini membuat mereka itu bergairah sehingga kalau member yang kita datang ke satu tempat dengan Zoom atau mungkin nanti terjadi waktu offline kita bisa kunjungin, nah itu tentu memberikan gairah kepada baik yang kami yang melayanin yang dari Jakarta atau yang dilayanin, mereka sama-sama memiliki gairah untuk mengajak teman member get member itu. Ya, planning daripada untuk mencapai 4.000 dan 40.000 member itu akan tercapai kalau ini dilakukan dengan baik. Terus kaderisasi, kita lihat. Tentunya kalau kita lihat, mohon maaf ya, aku mohon maaf, tim kita ini yang dipilih oleh Pak Dali ya, Brother Dali, itu didominasi para senior. Termasuk yang di Ireland Live ini nggak ada yang milenial. Nah, untuk itulah coba kita mempersiapkan leader recruiting yaitu berdasarkan mengkaderkan gitu loh. Jadi kita yang mampu mengaderkan supaya lebih banyak orang yang airlift, yaitu melakukan train the trainer. Regenerasi ya tadi itu gunakan dari senior menuju kepada milenial. Oke, selanjutnya kita coba lihat ya. Ini kok nggak berjalan. Ini kok nggak berjalan saya punya. Nah, ini ya saudara, ini terakhir, data yang terakhir 2020. Jadi kita bisa lihat di sini untuk pemetaan untuk sementara ya, kalau memang dibutuhkan. Karena ini regionalnya adalah regional yang lama, bukan ada pengembangan. Tapi pun kalau ada pengembangan, pengembangannya akan sedikit gitu loh. Makanya saya memberikan judul, ayo membangunkan chapter-chapter yang tidur. Nah, saya lihat banyak chapter yang sedang tidur saat ini, saudara. Ya, contoh misalkan W1 ya, dari 2019 ada 44, sekarang dilaporkan 31. Jadi mungkin mereka yang sudah tidur atau tidak melakukan, nah ini tugasnya mungkin Pak Fran bisa mencari tahu gitu loh ya. Nah, kira-kira di sini itu mulai dari West, ini semua sampai ANZ. Dari W1 sampai ANZ ini ada. Cuman di sini nama-namanya mungkin berganti ya. Ini cuman data lama aja. Kalau memang diperlukan bisa dipakai daripada nggak ada data ya. Daripada nggak ada data ini bisa dipakai. Yang kedua, ya ini yang member ya. Tadi ini yang member juga ada, nanti bisa dilihat. Yang ketiga inilah rencana kerja. Kita di sini, nah ini yang mau dibahas nanti biar Pak Ardi nanti bisa menambahkan. Jadi tadi ini kan ada from breakthrough to transformasi. Jadi kita akan mengadakan transformasi. Temanya kita jelas ya, tema di sini pertama, tahun pertama 21 personal commitment, strong fellowship. 22 mengenai strong family, 23 community, 24 organization ya. Nah, di sini saya kita sama Pak Ardi memang sengaja dikosongkan untuk dibuatkan diskusi multiplikasi. Nanti kita bicara tentang multiplikasi untuk 21-nya apa yang akan kita lakukan bersama. Ya, kaderisasi, bagaimana cara mengkaderisasi, regenerasi bagaimana. Ini untuk tahun pertama. Jadi tahun yang pertama kita konsentrasi menurut Pak Ardi, kita buat aja yang 21, kita konsentrasi di tahun ini. Nah, lintas regionalnya adalah konsolidasi internal. Jadi internal regional itu harus dikuatkan dulu. Nah, kegiatannya adalah berakar. Gitu. Dan yang 22, 23 bisa selanjutnya silakan gitu. Silakan nanti kita diskusi lain waktu. Kira-kira sekian. Pak, mungkin ya
Bapak bisa tambahkan lagi mungkin yang apa namanya? Mau Oke, menyambung. terima kasih Pak Amin. Ya. Jadi kita semua udah cukup jelas dengan penjelasan Pak Amin. Jadi saya kira yang 2021 itu kita fokus di situ, member get member, sehingga kalau member banyak, kita bisa melahirkan chapter. Jadi kita fokus untuk yang pertama dulu. Kalau 1 tahun itu kita bisa 1 orang bawa 1. Ya sekarang kalau 7.000 member, tahun ke depan sudah jadi 14.000. Jadi kita lebih gampang untuk membuat chapter baru, penambahan chapter. Jadi saya kira itu saja. Dan kita semua ini sudah senior semua ya. Kita semua sudah mengerti lah tentang airlift dan landlift semua. Apalagi sekarang pandemi ini, kita lebih fokus ke JOM dulu untuk sementara ini. Jadi kita bisa pergi kemana-mana. Jadi setiap kita JOM meeting untuk airlift landlift ini, ya untuk tim kita lah, minimal itu harus ikut semua lah. Dan nanti ke depan itu semua direktur airlift regional departemen, untuk direkturnya aja saya akan masuk ke grup kita. Termasuk Pak Hardi Nusiman, Pak Denny Mande, terus nanti saya akan lihat lagi siapa-siapa nanti saya akan masukkan. Jadi supaya kita dapat informasi lebih ini ya. Dan di regional kalau mereka ada acara bisa undang kita juga. Nanti Pak Denny Mande bisa bantu kita juga. Yang JOM untuk airlift landlift tadi saya sudah bicara dengan beliau. Nanti beliau bisa bantu. Ya, saya kira Pak Denny Mande tambahkan aja Pak. Ya, Denny Mande cocok nih. Selamat sore teman-teman semua. Mungkin saya tambahkan aja Pak Hardi, memang dalam masa pandemi ini memang kita harus aktifkan memang Zoom. Ya, mungkin bisa kita atur dalam pertemuan Zoom meeting ini memang betul-betul direncanakan dengan baik. Ya, persiapannya baik itu saksi, pembicara, waktu dan sebagainya. Dan kalau bisa itu dibuat program itu sekarang ini adalah airlift. Mungkin kita atur itu kunjungan ke regional, ya regional, ini mengunjungi regional. Nah kemudian saya tambahkan buat Pak Peter juga untuk sosial, untuk kunjungan penjara itu yang kita lakukan itu Pak Peter juga itu by Zoom, ya itu penjara tuh terbuka untuk kita mungkin nggak bisa langsung ke sana, tapi ada beberapa penjara itu mengizinkan kita mengadakan Zoom meeting, ya kita mereka menonton di layar di itu ya kemudian itu teman-teman kita yang melayani di Zoom. Jadi semua ada peluang ya untuk kita lakukan dan juga mungkin untuk pelayanan penjara ini kalau bisa Pak Peter juga kita kan majalah Voice banyak itu ya. Kita bisa cari untuk supaya kita salurkan ke penjara karena mereka butuh buku-buku yang menguatkan mereka ya. Jadi ini merupakan peluang sebetulnya ya kita menjangkau jiwa dan ini bisa kita lakukan bersama-sama walaupun situasi pandemi ini ya, tapi Tuhan memberikan kita suatu hikmat ya untuk bisa melakukan itu seperti saya katakan tadi melakukan penjara dan sebagainya. Dan yang harus diperhatikan juga lewat Zoom ini nanti kita tujuan adalah kita menjangkau jiwa dan ujung-ujungnya adalah kita multiplikasi chapter member. Dan ini memang kalau bisa itu semua di dalam pertemuan itu bukan hanya sekedar kita reuni saja, tapi bagaimana kita tekankan kita mengundang orang-orang baru, ya undang-undang orang baru dan itu kita lakukan di DKI 1 dan kebetulan saya di DKI 1 saya ngurusin mengenai Zoom, ya itu ada beberapa orang yang kita tangkap lewat Zoom dan bukan itu aja, bukan hanya sekedar Zoom, tapi kita bawa kita ada tim kita kunjungi, ya kita doakan mereka dan ada beberapa yang kita doakan dan mereka akhirnya bisa mengalami terobosan. Jadi itu memang perlu satu kerjasama dari seluruh tim yang ada. Demikian gitu Pak Hardi. Oke. Terima kasih Pak Denny Mande. Pak Denny Mande. Jadi saya kira ke depan itu yang tadi kita bicara itu nanti kita Pak Denny Mande bantu kita untuk airlift landlift. Kita zoom terus sampai ke regional. Di mana-mana nanti kita akan kunjungi ke sana. Terus yang satu lagi Pak Hardi Nusiman, ada masukan silakan Pak. Nanti ke depan ini di grup kita ini setiap
RDD-nya saya akan masuk ke sini. Jadi kita komunikasinya lebih gampang. Dan setiap minggu, kalau bisa kita atur waktu, nanti yang ada di sini, kita sama-sama atur kira-kira di hari apa, dan jam berapa, kita bisa sama-sama, mau pagi, mau malam, nanti kita atur. Nanti ya, supaya kita bisa satu hati ya, dan bisa solid di grup ini. Silakan Pak Hardi Nusiman. Pak Hardi, sebentar dulu ya. Ini untuk Pak Amin ya. Tadi kan saya dengar tuh Airlift, Landlift, dan Jomlift. Apakah ada City Lift nggak? Mengunjungi City Lift? Ya, sebetulnya City Lift itu adalah land lift, Pak. Cuman karena jaraknya terlalu dekat, jadi itu disebut dari Surabaya itu bicara tentang City Lift. Nggak apa-apa, kita bicara ini. Jadi gini aja. Ya, gini aja. Bapak mau sekarang kita fokus sesuai dengan arahan dari NP kita dan NDPP kita. Kita dipersingkat aja. Kita pakai airlift, landlift, dan sosial. Itu aja. Saya kira yang airlift itu C-lift kalau tempat Pak Fran ada, itu regional silakan nggak masalah. Tapi dalam program dari nasional itu airlift, landlift, dan sosial. Itu aja saya kira. Terima kasih. Silakan Pak Hardi Nusiman. Oke, baik. Terima kasih. Saya sapa dulu Pak Dali Sutanto, NP kita. Terima kasih Pak Hardi Wijaya. Malam, Pak. Komandan kita. Iya. Iya, selamat join Pak Dali. Ya, malam Pak Dali. iya malam, senang dengar aja nih, senang nih, maju terus. Iya. Pak Hardi dan jajarannya maju terus ya. Tuhan pasti tolong ya. Amin, amin. Terima Pak kasih, Dali. terima kasih Pak Dali. Pak Frans. Ya Pak, selamat sore Pak. Pak, ada yang saya ingin tanyakan, sehubungan dengan kita punya chapter yang di Thailand sama Malaysia. Apakah seperti chapter di Sydney chapter? Sebab kebetulan saya bergerak di bidang tour, dan saya ada beberapa kawan-kawan di luar negeri, sehingga saya bisa mungkin mengajak mereka untuk bergabung dengan chapter yang ada di Thailand maupun Malaysia, yang kalau sudah terbentuk seperti Sydney chapter. Ya. Silakan Pak Hardi Nusiman, silakan. Itu sebenarnya Susima itu sudah termasuk Malaysia dan Singapura, Thailand, Susimata sekarang. Jadi kalau Pak Hardi Nusiman ada ke luar negeri, ya bisa aja kontak dengan Pak Fran supaya ada pemberitahuan kan, kita ke sana kan lebih jelas gitu ya. Dan yang lain silakan aja Pak Hardi Nusiman kalau ke luar negeri, di luar dari Malaysia, Singapura, Thailand, Australia, silakan aja Pak, karena internasional ini termasuk di dalam kita Pak. Nah, silakan itu Pak. Maksud saya. Ya, itu maksud saya Pak Hardi Wijaya. Jadi memang saya banyak beberapa kawan-kawan yang di luar negeri, bahkan di Amerika pun ada. Jadi saya berpikir kalau memang kita bisa buka chapter di sana, mengapa tidak? Seperti yang kita sudah lakukan di Sydney chapter ya, yang sudah berkembang gitu. Ya, yang pertama. Yang kedua, untuk tim penghiburan. Karena ini kita sebelumnya tahun kemarin ini belum ada ya tim penghiburan ya. Jadi kalau ada member yang meninggal, itu biasanya hanya, kalau di DKI 2 kebanyakan senior daripada Tomang Chapter yang datang, hadir, dan memberikan penghiburan ya, ibadah penghiburan bagi yang meninggal. Nah, itu berarti karena hal ini baru di tahun 2020-2024, kita harus membentuk tim penghiburan yang dimana termasuk bagian daripada airlift, landlift, dan sosial. Ya Pak Hardi ya? Iya. Jadi begini, yang mengenai penghiburan ini, tadi saya sudah kontak dengan Pak Yusak, dengan Pak Agus Manta, mereka berdua, ya salah satulah nanti untuk penghiburan itu, dari nasional, supaya kita ada timnya. Jadi ada berita duka, kita yang mau ke sana, nanti mereka dua bisa bantu kita. Dan WL-nya mungkin nanti dari full tim dari Tomang mau bantu kita, dan Pak Denny Mande juga bisa. Karena kita udah sering juga ke rumah duka. Memang rumah duka itu termasuk sosial ya. Kebetulan sosial di departemen kita, ya kita sama-sama lah
Jadi yang di regional, ya silakan aja kalau di regional ada duka ada timnya ya silakan jalan, nggak ada masalah. Tapi kita di nasional, kita tetap ada Pak Yusak sama Pak Agus Manta. Tadi saya sudah bicara. Siap, Pak. Terus kemudian yang terakhir, yang tadi Pak Dani Mande bilang bahwa akan ada kunjungan di penjara melalui Zoom. Kalau ini sudah pernah dilakukan, sangat menarik sekali. Sudah pernah dilakukan, Pak. Sudah pernah ya? Ya. Di penjara mana, Pak? Kita di Sukamiskin, ya, ada beberapa penjara lah. Jadi bisa kita lakukan nanti bisa minta kalau ada punya connect di sana, karena mereka butuh sekali juga untuk penguatan rohani ya. Yang selama ini mereka yang saya dengar itu tidak bisa didatengin oleh hamba-hamba Tuhan, dan kita bisa gunakan itu lewat Zoom. Di Jawa Timur juga pakai itu, Pak. Ya. Siap. Ini kabar gembira sekali, sebab setelah adanya pandemi ini kita tidak bisa melakukan kunjungan penjara yang biasanya kalau dari DK2 itu tiap hari Rabu, baik itu ke Kerawang maupun ke yang Paledang Bogor. Nah ini kita, tim dari sosial ini udah rindu sekali ingin berkunjung sebenarnya. Tapi ya, dengan adanya Zoom ini, satu kabar gembira buat kita. Pak Agus Manta mungkin yang punya connect juga gitu ya, ke penjara-penjara. Oke, siap. Siap, Pak Dani. Oke, itu aja Pak Hardi yang saya ingin sharingkan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya kira untuk malam ini ya, Zoom kita, meeting kita cukup jelas ya semuanya ya. Jadi bagiannya, terus tujuan kita apa, dan ya fokus kita apa, ya semuanya kita harus mengandalkan Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu udah pasti. Dan kita harus berdoa terus, tim kita supaya solid ke depan. Nanti yang untuk, saya lagi minta nama-nama RP di National Board, tadi saya udah ke kantor, mereka lagi persiapkan, mungkin dalam minggu ini kalau saya bisa masukkan. Nanti di grup kita ini adalah tim kita ya, tim Airlift, Landlift, dan Sosial. Tidak semua di dalam struktur, tapi di dalam tim. Termasuk Pak Karolus juga tadi saya sudah telepon beliau, dan yang lain-lain nanti kita akan masukkan. Saya kira itu saja. Kalau ada masukan, silakan Pak Dali, boleh tambahkan sedikit Pak Dali. Pak Dali masih ada? Ada. Udah Pak Ardi, pokoknya maju terus, jangan takut. Oke. Nah, selalu ada hambatan, tapi selalu juga ada solusinya. Maju terus. Amin. Tuhan pasti tolong, Pak. Amin. Amin, Pak Dali. Terima kasih Pak Dali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dali. Ya, jadi saya kira itu aja lah. Kalau nanti ada apa, Pak Amin kan ada rekam, nanti Pak Amin kita bisa duduk bersama, nanti kita atur kembali, susun kembali, bagaimana lebih baiknya ke depan untuk tim kita lah, supaya lebih solid lagi ya. Saya kira itu ada tambahan yang, ya? Tambahan untuk Pak Hardi Nursiman, kalau memang banyak teman di luar negeri, mau bikin chapter yang berbahasa Indonesia, itu memang di Australia hampir setiap kota banyak orang Indonesianya, dan itu sudah terbentuk, tinggal dipupuk dan ditambah. Bagus. Nah, untuk Malaysia sendiri, berbahasa Malaysia, itu sangat sulit. Nah, kita pernah mau coba bangun chapter yang dari Indonesia, itu di Kuching, itu sampai hari ini juga tidak terbentuk. Mereka yang chapter berbahasa Malaysia sendiri yang di Kuching juga tidak jalan. Nah, walaupun mereka ada bergerak ya, di kota Kinabalu juga ada. Dan itu mereka berbahasa Malaysia. Nanti akan terjadi pertukaran di Kalimantan Utara dengan grup dari kota Kinabalu. Nah, untuk di negara-negara lain seperti Amerika, saya melihat Los Angeles juga orang Indonesianya banyak. Tapi kita untuk membentuk itu memang agak sulit. Tapi kalau ada teman, coba aja bentuk satu chapter dulu. Karena Los Angeles banyak itu orang-orang Indonesia di sana. Kalau di kota-kota New York saya belum tahu. Ya, jadi untuk luar negeri nanti kita boleh kontak-kontakan Pak Hardi Nursiman. Karena saya sudah keliling ke beberapa kota, sampai ke Thailand juga, sampai ke Myanmar dan Vietnam. Jadi kalau memang ada, kita coba bentuk. Minimal satu chapter lah di ibu kotanya. Ya, seperti Ho Chi Minh City, seperti di Saigon gitu ya.
di mana di ibu kotanya sendiri, ya kita cobalah. Kita bangun satu chapter di setiap kota yang ada banyak orang Indonesianya, yang banyak temannya Pak Hardi di sana. Saya kira itu tambahan dari saya. Oke, Ya. terima Pak kasih Hendra, Pak Ya. Hendra. Ya. untuk Australia, Pak Hendra, untuk di Australia kan setahu saya saat ini adanya Sydney dan Perth. Apakah di kota lain Ya, sini seperti di sudah ada Brisbane, 3 Adelaide chapter. juga ada, Pak? Brisbane sudah ada, dan nasional presidennya sudah tua, umur 83. Itu Pak Samuel dia Matai. dia tinggalnya di Brisbane. Nah, di Brisbane karena kotanya kecil, jadi yang lebih bertumbuh itu adalah di Melbourne sama di Sydney, juga Adelaide dan Perth ya. Perth banyak orang Indonesia. Jadi Australia berpotensi untuk lebih berkembang karena orang Indonesia banyak. Sedangkan yang lokal orang baratnya itu dia berkedudukan di Brisbane. Nah, itu dia akan kembangkan juga karena Pak Ardin sudah bikin national meeting khusus mereka yang orang lokal di sana. Ya, Pak Hendra, untuk orang lokal yang mungkin berbahasa lokal, baik di mungkin Vietnam atau Thailand atau di mana, itu nanti menjadi bagian dari Full Gospel Indonesia atau Full Gospel negara tersebut? Sebenarnya kita tidak kita bangun yang chapter berbahasa Indonesia karena banyak orang Indonesia. Betul. Nah, kalau kita mau bergabung ke chapter mereka, maka kita harus gabung ke chapter asal mereka. Dan kita harus mendaftarkan diri juga ke mereka. Tapi seperti di Australia itu Full Gospel orang lokalnya itu kan sendiri udah lemah. Chapternya hampir nggak ada, jadi nggak jalan. Kalaupun ada, kita akan melakukan kerjasama. Seperti di Malaysia, saya mencoba bekerja sama dengan mereka. Nah, tapi kita laporkan bahwa kita bikin chapter di sini. Ya, kita laporkan. Mereka senang juga untuk kerjasama. Ya, tapi untuk mereka sendiri, mereka punya susunan organisasi sendiri. Siap. Dan kita hanya menyatakan kita buka chapter yang berbahasa Indonesia. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Pak Ardi, ada informasi sedikit ya. Sekarang di Australia itu RP-nya, Australia dan New Zealand, RP-nya itu yang tadinya Pak Samuel Matair, sekarang jadi Adam Teja. Ya, Adam Teja. Siapa? Anak muda ya. Keren. Adam Teja itu sudah berumur hampir 50 sih. Jadi waktu itu dia ikut FGB Malaysia, sehingga dia tahu FGB itu dari Malaysia. Nah, waktu saya ke sana tahun 2018, saya kumpulkan mereka. Nah, Pak Adam ternyata adalah orang yang paling rajin. Akhirnya kita angkat jadi presiden chapter khusus untuk CBD Sydney. Itu, Pak. Jadi dimanapun kita pergi, kita berusaha cari orang Indonesia dulu lah. Kalau bisa bangun chapter, kita bangun gitu. Dan gereja-gereja Indonesia yang ada di luar negeri, seperti di Ho Chi Minh City ya, Britania ada. Terus IFGF ada. Nah itu dulu Vice President FGB Pak Handoyo Gunawan yang bawa kita keliling sih, mulai dari Singapura, terus ke Vietnam, ke Myanmar. Nah itu akhirnya kita bentuk justru kita membangkitkan yang di lokal. Kayak di Myanmar mereka sudah ada 4 chapter dan sekarang akan dibangun lebih banyak chapter lagi. Dan wali kotanya salah satu senior membernya udah jadi wali kota kan, Bapak Mong Mongsu yang kemarin berbicara di Asia Pacific Conference itu kan. Sehingga dia bisa bantu juga sekarang ini di sana. Saya kira itu aja tambahan dari saya. Keren. Oke. Terima kasih Pak Hendra. Kalau gitu tolong Pak Hendra buat pemetaannya itu wilayah-wilayah di luar dari Aussie. Silakan aja Pak. Nanti kita masukkan sehingga tim kita kalau sekarang Zoom kan lebih mudah kita ke sana ya. Bisa. Tadi saya minta Pak Adam juga untuk bicara di chapter-chapter kita di Indonesia sehingga kita lebih mengenal mereka nanti. Oke. Terima kasih. Oke, saya kira itu dari saya. Pak Fran ada tambahan lain? Pak Fran silakan. Ya, menarik yang disampaikan oleh Pak Hagi ya. Ternyata masih begitu banyak potensi dapat kita jangkau ya orang-orang berbahasa Indonesia di negara lain. Kita memang punya akses untuk membangun sebuah chapter baru. Tetapi kan kita ini sebenarnya kan juga tidak mengurusi kehidupan chapter ya.
Biasanya kedewan chapter itu kan diurusi oleh regional presiden atau sebuah regional lah ya. Nah, di dalam satu kasus di mana sebut saja Vietnam dan lain-lain yang belum ada regionalnya bagi kita, nanti kalau ada chapter itu nanti mau masuk siapa penanganannya ya? Sementara penanganan kita langsung dari Indonesia, kayak di Australia. Halo? Ya, Kayak di seperti Australia sekarang di bawah pengawasan kita. Pak Vincent sangat intens sekali berhubungan dengan mereka. Sementara mereka belum aktif di sana yang lokal. ya, saya pikir kalau memang itu ada potensi sehingga koordinasi ke arah sana harus ada ya, sehingga begitu ada chapter yang lahir, kemudian ada bagian tertentu yang langsung menangani pertumbuhannya kan ya. Itu ya, Pak. Sekarang apalagi Pak Ardian sudah jadi Vice International President ya. Sekarang untuk Myanmar, Malaysia, sekarang di bawah Filipina. Mereka setiap Januari harus berkunjung ke negara itu. Dan Malaysia juga diberi tugas untuk membangun Vietnam dan Myanmar. Nah, jadi sudah kita lakukan. Cuman mereka belum bisa berkembang dengan cepat, Pak. Ya. Jadi sudah ditangani itu. Oke, kalau begitu kita masih ada waktu 12 menit ya. Ya. Ada tambahan, silakan ditambahkan dari teman-teman siapa saja, silakan. Saya kira tadi yang semua kita beri arahan itu saya kira udah cukup jelas ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan tanya aja. Kita masih ada 12 menit acara kita. Silakan. Nanti di setiap regional Pak, itu kita aktifkan juga airlift and landlift mereka. Kita suruh mereka bentuk di daerah. Betul Pak, betul. Jadi nanti saya lagi minta itu regional. Nanti itu direkturnya saya akan masuk ke tempat kita Pak. Jadi ini di grup ini khusus untuk direktur airlift landlift dan deputinya nggak masuk untuk regional. Direkturnya aja. Kalau terlalu banyak nanti kita pusing juga Pak. Betul. Satu daerah, jadi satu orang aja, satu regional, satu aja, Pak. Ya, jadi direkturnya saya masukkan. Ya, jadi nanti mereka ada acara apa, kita bisa tahu gitu, ya. Ya, silakan yang lain ada tambahan. Lagi ini, Pak. Pak Budiono ada? Tambahan paling kasih masukan aja. Ya, bagus, silakan Pak. Kakak ipar saya ada di Auckland itu. Dia pendeta. Auckland sudah ada. Tapi siap untuk memfasilitasi pertemuan-pertemuan dengan jemaat-jemaatnya yang memang bisa masuk di wadah full gospel. Wah, luar biasa. Bagus itu, Pak. Kalau Pak pendeta Vincent itu sih pernah ke sana, Pak Vincent. Anak muda sih. Bagus itu. Kalau pendeta memang nggak boleh jadi itu ya, tapi penasehat kan boleh, nggak masalah. Cuman Anggota kan menjadi memfasilitasi untuk mendapatkan jiwa dari jemaatnya yang memang. Iya. Pak Agi belum pernah ke sana itu Pak Agi. Sudah. Saya sudah ke sana Auckland. Anak saya sekolah di sana. Enggak. Cuman waktu itu saya ke sana, itu belum ketemu orang full gospelnya. Sekarang udah ada. Jadi, udah ada orang full gospelnya dan sudah terbentuk. Makanya disebut ANZ, Pak. Jadi Australia, New Zealand. Satu lagi Pak Ardi. Ya. Baik. Kan kita para deputy ini sudah ada pembagian tugas ya. Di barat, tengah, timur, dan lain-lain. Nah, tadi kan kita sebutkan masing-masing membuat satu program lah untuk pelayanan secara Zoom ya, sehingga ngundang yang lain. Format virtualnya ini apakah sama dengan meeting chapter atau mungkin ada satu format lain, Pak? Harusnya kita buat sendiri ya, airlift landlift dan sosial sendiri aja. Jadi kita masuk kemana-mana kan atas nama airlift landlift ya. Nah, maksudnya gini Pak, secara liturginya
ada pujian, kesaksian ini segala macam itu. Apakah format ini yang kita pakai untuk model virtual meeting bagi Boleh, Pak. Boleh Pak, nggak ada masalah. Karena kita kan memang kalau kita ke sana biasanya outreach ya seperti itu juga kan. Jadi kalau kita pergi ke mana ya sama aja Pak seperti itu. Ada kesaksian, ada firman. Tapi ya sekarang kesaksian kalau bisa diperbanyak. Firman itu disingkat aja lah. Karena kita menjangkau kan orang-orang awam kan. Berarti kita harus team up ya Pak Ardi ya. Gimana jadi, Pak? Umpamanya kita harus team up. Jadi umpamanya kita tim Airlift and Landlift. Kita ada 2 pesaksi, 1 pembawa sharing firman, dan yang lain yaitu untuk melayani entah regional atau entah chapter seperti itu ya. Iya, benar Pak. Lebih mengena. Iya, benar Pak, seperti itu Pak. Benar. Jadi nanti ke depannya seperti itu aja kita bikin. Seperti ya biasa aja kita, yang biasa ke daerah, apa yang kita lakukan, itu aja kita lakukan. Nanti yang tujuan kita ke sana itu apa, nanti sebentar saya kirim ke grup semuanya. Supaya kita sama-sama bisa ingat kembali aja kan. Baik. Ya, terima kasih. Pak Peter ada itu? Pak Hardi, saya tambahin sedikit kali, kasih informasi bahwa sekarang itu untuk RVP untuk Asia, itu Pak Hendra sekarang giliran Indonesia. Jadi saatnya juga bisa bergerak. Nanti saya udah minta tolong Pak Tommy Lim. Jadi RVP for Asia itu Tommy Lim. Oh jadi dia bisa bergerak, lebih leluasa lah karena kita giliran kita yang menjadi RVP untuk Asia. Itu kira-kira informasi Pak Hendra. Ya, makasih loh Pak Hendra, komandan aku nih. Amin. Thank you Pak Dali infonya. Kita yang dekat nggak dengar soalnya. Ya. Kita paling banyak internasional direkturnya Pak, sampai 11. Iya. Jadi bisa keliling dunia. Tuhan. Pak Dali mau tanya Pak Dali. Iya. Itu untuk mencapai 1 international director, kita ini membutuhkan berapa ratus chapter ya? Bukan. Jadi sebenarnya kita international ID kita itu hanya 8 Pak Hendra. Sekarang tinggal 8 ya. Jadi tiga itu kita submit ke internasional, tapi itu ranahnya mereka kan. IP-nya yang akan berikan apakah bisa nggak sebagai ID Lars. Jadi yang pasti 8. Nah, pertanyaan Bro Amin, itu kelipatannya bukan chapter, tapi member. Jadi setiap kelipatan 1000 mewakili 1 ID. Berarti 8 ribuan ya kira-kira. Iya, kalau kita dianggap ekuivalen 8.000. Makanya kita dikasih 8. Tapi kalau tidak salah saya paling maksimal 10. Maksimal. Yang ID-nya ya, yang ID-nya. Iya. Oke. Kira-kira gitu, Bro. Jadi oke. Jadi memang kita Indonesia paling gampang untuk keliling dunia sekarang ini. Dengan adanya Pak Ardian, ada Ken, ada Pak Tommy Lim, ada Pak Rudi Cap juga, mereka semua berbahasa Inggris dengan baik. Baik, betul. Kita bisa ada Antoni Putirai juga. Antoni Putirai juga. Ya. Masih banyak Pak, anak muda baru, pinter-pinter bahasa Inggris dan Mandarin. Tinggal yang di China aja kita belum bisa masuk ya, sejak Alex Kurniawan mundur kemarin. Jadi Bro Alex itu boleh ditarik tuh. Ya. Oh iya. Ditarik kembali itu untuk airlift ke China itu. Saya sudah ngomong sama dia tuh dua kali ketemu. Jadi sama Roni Sukamto. Mereka bersedia untuk bantu kita. Oke. Ya. Boleh consider, Pak. Tugasnya Pak Agi itu, Pak Agi. Saya bisa bantu, Pak. Saya bisa Mandarin, Pak. Oke, Mandarin bagus. Nanti Pak Alex boleh direkrut kembali untuk China. Iya.
Ya. Oke. Nanti coba saya telepon beliau. Oke. Saya kira meeting kita cukup sampai sini ya. Ya. Kita ditutup doa sama Pak Hardi Nusiman. Silakan Pak. Siap. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pertemuan tim Airlift, Landlift, dan Sosial pada malam hari ini. Terima kasih Engkau telah ikut serta dan turut di dalam kami Tuhan. Amin. Berkati program-program kami, berkati rencana kami Tuhan, supaya kami dapat realisasikan demi kemuliaan bagi nama-Mu. Yes. Berkati MP kami Pak Dali Sutanto, berkati setiap kami ya Bapak, pelayan-pelayan-Mu. Yes. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, dan mampukan kami untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu melalui wadah Full Gospel ini. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dali. Sampai jumpa kembali. Pak Pagi. Budi, Pak Peter Go, Pak Hagi, Pak Budiono, Pak Hardi Nur Samad, Pak Hagi, Pak Peter Go, Pak Dani. Maju terus ya. Yes, Siap. Terima kasih. thank you. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak. Thank you, Pak Ardi. Ayo, Pak Bye. Pak Peter. Bye.